Kalau kita ucapin selamat ke hari raya agama lain itu ya masih diperdebatkan apa akidah yang memang mutlak nggak boleh. Ya, ini sekali lagi ini sebenarnya ranahnya ulama ya, kita belum. Cuman yang saya tahu kayak seperti misalnya mengucapkan eh, selamat kepada orang-orang yang merayakan Natal ini, karena sekarang ini adalah sebentar lagi ya Heeh. ucapan selamat Natal Ya kan begitu selalu nih tiap macam, tahun kan setiap tahun kayak gini ada kontroversi. ya. Yang jelas mengatakan selamat hari Natal artinya sama dengan mengatakan selamat atas lahirnya anak Tuhan, itu aja. Ya kan? Ya, Itu intinya ke situ. Karena mereka sedang merayakan hari lahirnya anak Tuhan itu. akidahnya di Yesus situ. itu, iya. Jadi ketika dia mengatakan selamat hari Natal atau yang semisal dengan itulah misalnya, dengan menunjukkan euforia atau kegembiraan terhadap perayaan itu misalnya, atau mungkin dia kasih sekuntum bunga atau apalah hadiah demi untuk ya memuji atau bergembira bersama mereka. Ini sama dengan dia mengatakan selamat atas lahirnya Tuhan kalian. Tapi bagian mereka juga ada yang bilangnya gitu. Kita nggak bilang itu selamat atas kelahiran. Kita kan selamat atas kelahiran Nabi Isa kok, bukan atas nama kelahiran anak Tuhan. Nabi Isa dan Nabi Muhammad siapa yang lebih duluan? Nabi Isa ya. Nabi Isa. Nabi Muhammad kenapa tidak mengatakan selamat atas hari Natal? Sahabat kenapa tidak mengucapkan begitu? Iya kan? Kan ada Nabi kita Muhammad yang sudah lebih dulu dari kita dan dia tahu juga tentang Isa, dan yang paling tahu tentang Isa ya beliau. Bagaimana pengamalan beliau tentang masalah itu? Apakah dia juga mengatakan begitu? Ya. Umar bin Khattab dia bawa Injil saja. Pegang Injil dimarahin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Padahal mengatakan, pada Injil, ini Injil doang. Injil zaman dulu Iya, masih masih asli ya, kitab mungkin ya, lah, bisa jadi masih asli. Maka Nabi bilang, apakah tidak cukup dengan risalah saya ini, dengan agama yang saya bawa? Gitu. Berarti sudah tidak boleh lagi tuh antum pegang-pegang itu. Kalau beriman sih iya, kita beriman dengan Injil, Taurat, Zabur, iya. Karena itu kitab-kitab yang memang masih orisinil turun pada nabi-nabinya, iya. Agama Samawi, agama yang turun dari Allah kepada para nabi-nabi ini. Nah, itu kita imani. Tapi kalau sampai Nabi Muhammad melihat sampai dipegang saja itu nggak boleh, apalagi kalau sampai mungkin Kita ya dipelajari untuk mungkin mau cari tahu kebenaran dari situ. Karena Islam ini sudah benar, jadi nggak usah cari yang lain, sudah cari agama ya Islam ini. Gitu. Berarti itu ada sangkut pautnya juga dengan yang membolehkan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan ahlu kitab, itu udah nggak boleh, udah nggak berlaku lagi berarti Ustaz. Kalau Itu gimana Ustaz? kalau memang Muslim musyrik apa namanya perempuan ini yang laki-laki Muslim ya, perempuan ya, Nasrani misalnya. Kalau kita bicara Nasrani yang sekarang ini perempuannya, kalau dia masih dalam kondisi Nasraninya begitu kemudian dinikahi, itu tidak boleh. Kecuali kalau dia masuk Islam. Kan Allah mengatakan la tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kalian nikahi musyrikat. Wanita-wanita yang musyrikat, yang berbuat syirik sampai mereka beriman. Terus mungkin ada yang nanya, Ustaz, emangnya orang Nasrani yang ahli kitab ini sekarang mereka musyrik? Iya. Itu Allah yang bilang. Allah yang bilang sendiri bahwasanya orang-orang Nasrani ahli kitab ini musyrik. Ya, Allah bilang apa dalam Al-Quran? Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah Tuhan ketiga dari tiga Tuhan, Trinitas. Atau yang mengatakan di dalam ayat yang lain Allah bilang
laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Itu Allah yang bilang ya. Itu ayat ini turun di masa Nabi Muhammad, ya, di kepada Nabi Muhammad. Jadi pernyataan tentang kesyirikan, kekufuran orang-orang Nasrani sudah dari zaman Nabi. Nah, berarti yang membolehkan itu apa, Ustaz? Yang membolehkan kalau dia memang masih murni mengikuti ahli kitab di zaman itu. Di zaman sebelumnya misalnya dia masih mengikuti Injil yang murni, Taurat yang murni, tidak syirik ya maksudnya, tidak menyekutukan Itu Allah. berlaku untuk yang zaman dulu Ya, masih murni. dia masih, kalau dia masih punya pemahaman agama yang murni dari sama, dari langit itu tadi, dari Allah. Masih mentauhidkan Allah Ya, juga ya. karena sebenarnya Nasrani ahli kitab atau Yahudi ahli kitab ini dia juga Tauhidkan. diakui oleh Allah kan, agama yang diturunkan oleh Allah. Nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad yang turunan Bani Israel, nabinya kan menyembah Allah. Hambanya disuruh menyembah Allah. Jadi kalau dia masih menggunakan agama itu di zaman Nabi Muhammad boleh dinikahi itu. Ya. Tapi kalau bukan, sudah di luar dari itu tidak boleh lagi dinikahi. Sampai dia beriman dulu, masuk Islam. Baru boleh. Jadi kita kembali lagi tadi pembahasan tentang akidah ya. Kalau ini masalah akidah, yang tadi masalah apa namanya, mengucapkan Natal tadi itu, ucapan selamat Natal. Saya melihat bahwasanya itu adalah ini masalah yang inti ya. Ini masalah inti karena ini sudah kaitannya dengan apa namanya, pengesaan ya, apa ya, ke akidah kita, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang berhak disembah dan satu-satunya, tidak beranak, tidak punya turunan gitu ya, tidak punya orang tua, ya, bukan diperanakan atau yang beranak, nggak ada. Jadi jelas sekali kalau sampai seandainya orang mengatakan bahwasanya ini selamat Natal, berarti dia secara maknanya artinya dia mengatakan Allah apa namanya, Isa adalah anak Tuhan. Ya. Jadi dalam surat Maryam itu disebutkan bahwasanya Allah murka dengan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Ya, Allah murka sampai seakan-akan hampir-hampir langit, bumi ini hancur pecah gara-gara pernyataan itu. Ya kan, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Langit, bumi, semua ini alam ini hancur berantakan. Allah murka besar ini. Hampir-hampir pecah gara-gara mereka mengatakan bahwasanya Allah punya anak, Ar-Rahman punya anak. Begitu. Atau dia adalah anak misalnya, Allah adalah anak misalnya. Tapi ada juga yang bilang Ustaz, itu kan cuma, kita kan cuma di mulut aja, cuma karena sama tetangga lah nggak enak tuh. Padahal hati kita kan enggak, hati kita kan Iya. tetap akidah kita tetap Allah, cuma ucapan doang. Ya, kayak tadi ucapan itu, kita tidak meyakini itu cuman sekedar lisan itu ya. Dan tadi sudah kita bilang, yang seperti ini kan juga sudah dari zaman Rasulullah amalkan. Artinya beliau juga berdampingan dengan orang Nasrani, ya kan? Kenapa tidak diucapkan oleh Rasulullah, atau mungkin ada sahabat yang mengatakan demikian gitu? Kan kita tidak meyakini, kita cuman ucapan saja. Begitu. Apakah karena di zaman itu Rasulullah tidak hidup bersama mereka juga? Ya kan? Kenapa itu kepada kaisar atau orang Romawi kan Nasrani kan? Seharusnya kan sebagai mungkin apa kerjasama atau apalah begitu, jaga hubungan perdagangan atau yang mungkin Rasulullah ucapkan. Apalagi di Palestina, di Syam itu negerinya orang Nasrani itu dulu. Kenapa Rasulullah tidak
ucapkan seperti itu supaya mungkin mengeratkan hubungan, menjaga jangan sampai clash. Justru datangnya Rasulullah memberantas yang itu. Iya kan? Iya. Datangnya Rasulullah, diutusnya Rasulullah untuk menjelaskan ini salah, ini batil. Kalau masih ada yang seperti itu, maka akan tidak berfungsi dakwah tauhidnya Rasulullah ini. Iya. Dari dulu mereka mengamalkan bahwasanya mereka merayakan setiap tahunnya datang ini ada perayaan seperti itu ya sampai sekarang ini. Dan Rasulullah datang untuk menyampaikan itu, menyatakan bahwasanya Isa adalah nabi, bukan Tuhan atau anaknya Tuhan misalnya. Menyatakan selamat atas lahirnya Nabi Isa. Kalau Anda mengatakan selamat atas lahirnya Nabi Isa, berarti ente tanya dulu tuh sama orang-orang Nasrani yang mereka maksudkan itu nabi yang lahir adalah manusia atau Tuhan. Ya kan? Utusan Allah kan? Ya. Yang lahir ini utusan Allah, nabi atau Tuhan yang mereka yakini. Kalau yang dikatakan adalah anak Tuhan ya sudah jelas. Kita masih tetap mendukung dia. Begitu. Jadi toleransi itu cukup, sudah antum tidak usah ikut-ikutan mengucapkan, itu sudah toleransi. Biarkan dia mengamalkan agamanya dia, kita dengan agamanya kita. Kan jelas lakum dinukum waliyadin. Itu konsep toleransi yang paling luar biasa itu, Al-Quran. Sebagaimana ketika kita punya hari raya, Idul Fitri atau Idul Adha, kita juga nggak butuhkan dia mengucapkan kepada kita. Nggak marah juga. Nggak gitu marah kalau juga, mereka- nggak diucapin, kalau nggak ada mereka masalah. mengucap. Lebih bagus lagi, nggak usah. Iya kan? Nggak usah, kita nggak suka diucapin kayak gitu. Karena yang mendoakan kita itu orang Muslim kan? Iya. Gitu. Iya, kadang-kadang orang begitu ya.